Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, teman-teman, berjumpa lagi dalam video pembelajaran akidah akhlak ya untuk kelas 1 di semester 1 ini. Kita masuk di pelajaran yang ke-6, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah teladan umat Islam. Beliau memiliki akhlak mulia, baik hati, pemaaf, dan jujur. Saat Nabi Muhammad lahir, didahului dengan peristiwa serangan pasukan gajah di Mekah ya. Oleh karena itu, pada kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai tahun gajah ya. Ya, kenapa disebut sebagai tahun gajah? Karena ada peristiwa serangan pasukan gajah di Mekah. Ya, kita masuk ke kisahnya ya, kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pada peristiwa serangan pasukan gajah itu ya, setelah peristiwa serangan pasukan gajah, Nabi Muhammad SAW lahir. Beliau lahir di Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, ayah dari Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah. Ya, ia merupakan putra dari Abdul Muthalib. Nah, Abdullah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir ya, sebelum Muhammad lahir. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdul Muthalib itu sangat senang dengan kehadiran cucunya ya, teman-teman ya. Nah, Muhammad adalah nama pemberian dari kakeknya. Abdul Muthalib berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Ya, mulia sekali ya. Nabi Muhammad disusui dan dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Nah, ia dikembalikan kepada Aminah pada usia 4 tahun. Lalu saat Muhammad berumur 6 tahun, Aminah meninggal karena sakit. Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah itu, Muhammad diasuh oleh kakeknya hingga usia 8 tahun. Nah, kemudian setelah kakeknya wafat, lalu Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Nabi Muhammad senang membantu pamannya untuk menggembala ternak ya. Beliau sangat pandai dalam menggembala. Kemudian saat tumbuh dewasa, Nabi Muhammad mulai ikut pamannya berdagang di pasar. Ya, Nabi Muhammad juga mempunyai kepandaian dalam menawarkan barang dagangannya. Jadi apa yang ia jual selalu banyak pembelinya. Nabi Muhammad SAW akhirnya menikah pada umur 25 tahun dengan pedagang kaya yang bernama Siti Khadijah. Nah, adapun sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia ya, yaitu antara lain pertama adalah sidik ya. Sidik itu berarti jujur. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sopan, yang tidak pernah berbohong dan selalu berkata benar. Nah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajarannya. Jadi Nabi Muhammad pasti akan menyampaikan ajaran Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak mungkin berdusta, tidak mungkin akan berbohong. Yang kedua ada sifat
tablik. Ya, tablik itu artinya adalah menyampaikan. Ya, Nabi Muhammad selalu menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, seperti saat menyampaikan wahyu Al-Qur'an. Nah, tidak mungkin Rasulullah menyembunyikan ajaran dari Allah. Kemudian sifat yang ketiga ada amanah. Ya, amanah ini artinya dapat dipercaya. Ya, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dapat dipercaya. Ya. Beliau tidak pernah berdusta dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Seorang Rasul tidak akan mengingkari janji-janjinya. Ya, lalu sifat yang keempat yaitu fatonah. Ya, fatonah artinya adalah cerdas atau pandai. Ya, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Beliau selalu menyampaikan kebenaran ayat Al-Qur'an dengan penjelasan yang bagus, ya, sehingga banyak yang masuk Islam, ya, banyak yang menjadi pengikut beliau. Lalu bagaimana kita meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW? Ya, jadi Allah itu memuji ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad SAW, ya, yang dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur, ya, dari Quran surat Al-Qalam ayat 4, ya. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, uswatun hasanah itu berarti adalah suri teladan atau contoh yang baik. Perilaku yang dapat dicontoh dari sifat Rasulullah adalah antara lain sebagai berikut, ya. Yang pertama, sidik. Ya, sidik apa artinya tadi itu? Sidik artinya adalah jujur. Ya. Sidik artinya adalah jujur. Seperti misalnya, ya, mengerjakan sendiri dan tidak mencontek saat ujian berlangsung, ya, atau saat mengerjakan ujian. Lalu misalnya yang kedua ada mengatakan hal yang sebenarnya, ya, tidak berbohong, ya. Yang ketiga mengakui jika berbuat salah. Lalu yang keempat segera minta maaf jika berbuat salah. Itu adalah sifat sidik atau jujur. Yang kedua tablik atau menyampaikan. Misalnya contohnya adalah saat diminta ibu untuk belanja di warung, ya, jika ada uang kembalian maka dikembalikan, ya, diberikan kepada ibu, disampaikan, ya, disampaikan ada uang kembalian segini, ya, misalnya mau diberi uang sejumlah 50.000 untuk belanja sejumlah habisnya 30.000, lalu kembaliannya 20.000, ya, disampaikan, seperti itu, ya, contohnya. Lalu yang kedua misalnya menjelaskan pelajaran kepada teman yang belum paham. Ya, menjelaskan, membantu kepada teman yang belum paham tentang pelajaran-pelajaran di sekolah. Itu juga termasuk dari sifat tablik atau menyampaikan, ya. Ya. Yang berikutnya nomor 3, ya, ada amanah atau dapat dipercaya. Contohnya misalnya menepati janji dan tidak mengingkarinya. Lalu jika dipercaya menjadi ketua kelas, ya, maka harus menjalankan kewajibannya dengan baik, ya, menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita. Contoh berikutnya, ya, contoh dari fatonah, ya, dari sifat fatonah, cerdas, ya. Fatonah itu berarti cerdas atau pandai. Misalnya nih, rajin belajar agar mendapat nilai yang bagus. Lalu rajin mengaji agar mahir dalam membaca Al-Qur'an. Itu adalah contoh sifat fatonah atau sifat cerdas, ya. Menggali akal kita, akal pikiran kita, ya, agar kita bisa berpikir lebih bagus lagi.
Ya, demikian adalah sepenggal kisah dari suri tauladan kita ya, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian untuk materi pada hari ini. Ustadz mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dari Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.